Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jufari di kelompok 3. Saat ini saya sedang berada di PT Pemalang Agro Sejahtera Indonesia. Di samping saya ada Bapak Rifai selaku kepala gudang. Selamat pagi Pak. Langsung aja ya Pak. Ya. Boleh diceritain sejarah awal berdirinya perusahaan ini Pak? Ya, sejarah berdirinya PASI itu dulunya sebelumnya PASI itu bergerak bukan di beras ya. Dulunya di kayak jagung, terus kayak kedelai. Nah, setelah itu bos survei ke Pemalang, ternyata kok di sekitar Pemalang itu banyak daerah pertanian, dan infonya itu Pemalang termasuk penghasil beras di Jawa Tengah lumayan besar ya. Akhirnya punya inisiatif si PASI ini bergerak dalam bidang produksi beras premium. Nah, tapi sejalan dengan waktu ternyata untuk bangsa pasar itu premium untuk lokal itu kurang diminati karena masalah harga. Akhirnya produksi medium juga. Satu, yang kedua terus kita cuma kalau nggak ada produksi untuk menyiasati solusi pasti nggak produksi, kita terima jasa maklon. Jadi dari mitra bawa beras yang kurang bagus kita maklon, akhirnya jadi beras bagus. Nah, yaitu termasuk itu terus tujuan dari investor kita berdirinya PASI itu memperdayakan warga sekitar. Makanya kita tercetus adanya program on-farm, perebutan pegawai diutamakan warga sekitar, gitu kan. Itu tujuan utamanya PASI berdiri sih. Terus visi misi dari perusahaan ini apa ya? Visi misi yang jelas, PASI itu mau memperdayakan warga sekitar sama untuk ketahanan pangan, terutama di warga Pemalang. Gitu. Terus kita bersama dengan di saat belum ada bulan-bulan tertentu pengadaan, kita pasti akan mengikuti di situ berpeserta untuk pengadaan bulan. Terus strategi apa yang digunakan dan diterapkan Bapak terkait dengan kegiatan perusahaan yang dijalankan serta hubungannya dengan persaingan pasar? Ya, kita dengan mitra-mitra lain kita tidak anggap sebagai kompetitor, kita dianggap mitra karena kita sama-sama produksi beras, kita sharing ke mitra-mitra tentang harga, kualitas beras, terus untuk pasaran berapa gitu lah. Kita tetap intinya kita sesama mitra pesaing-pesaing, jadi kita nggak jadikan kompetitor tapi kita jadikan mitra. Karena kita juga kalau kita kekurangan bahan baku kita ambil dari mitra bahan baku. Nah, karena biasanya PO banyak ternyata bahan baku nggak ada. Terus menurut Bapak faktor kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan? Faktor kekuatan yang dimiliki PASI yang jelas secara mesin kita lebih jauh canggih. Yang kedua kualitas beras kita pasti lebih terjaga. Jadi dari kadar air, dari kita pembasmian hama kita nggak pakai zat kimia, kita pakai namanya irigasi, kita pakai alat yang obat yang dari pembasmian hama bulog. Terus kita udah tercantum di Kementan, kita ada sertifikat Kementan, ada dinas perdagangan, ada kita lagi mengajukan juga untuk sertifikasi halal KMUI. Menurut Bapak faktor-faktor apa kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan? Ya, untuk kelemahannya di sini sih mungkin masih antara gudang produksi sama gudang finish good masih nyatu. Dan itu biasanya bisa terkontaminasi karena kalau gudang finish good termasuk set produk ya, yang biasa rentan kutu itu finish set produk termasuk kayak pekatul, kayak menir itu kan rentan kutu. Nah di saat produksi, kutu itu nggak berbentuk kutu aja tapi dia berbentuk kayak kubu. Dan itu bisa tebangan ke mesin. Nah itu kelemahannya di situ. Oke. Terus peluang dan ancaman apa yang dimiliki oleh perusahaan Pak? Maksudnya peluang atau ancaman gitu? Oh, ancaman ya. Kalau ancaman sih selama ini kita belum temukan ya, karena kita sama warga sekitar juga bermitra baik, sama mitra perusahaan beras lain juga kita nggak jadi kompetitor sih. Ancaman selama ini sih belum ada, nggak ada ancaman. Terus masalah-masalah apa yang dihadapi perusahaan? Tolong dijelaskan. Masalah-masalah yang dihadapi perusahaan ya untuk sekarang ya.
Untuk sekarang biasanya masalahnya di pemasaran dengan harga gabah yang cenderung makin naik kayak gitu. Terus harga pasar yang dari awal udah kita bermitra, tapi mitra itu berkontrak dengan mitra lain, dia nggak mau ganti harga karena udah selesai kontrak. Itu masalah kita. Ibaratnya gabah sekarang, dulu mereka mungkin kontrak gabah di harga 59, ternyata gabah sekarang udah naik di harga 1. Pasti kan HPP naik, tapi mitra nggak mau tahu. Tapi ya kita siasati dengan produksi HPP biar nggak terlalu turun banget drastis. Terus untuk produknya apa aja Pak? Kita produksi di sini premium dengan merek Jabanur, merek toko dari Nusantara, terus merek Makmur. Yang untuk medium kita ada merek Pro Rakyat. Pro Rakyat untuk medium. Oke. Terus untuk apakah teknologi seperti media sosial, media cetak atau media elektronik itu mempengaruhi perusahaan nggak Pak? Oh jelas. Untuk media jelas mempengaruhi untuk market kita. Setidaknya dulu kita pernah ada kedatangan Pak Arif itu dari Badan Penanganan dia ketua PPN ya yang dari Jokowi, terus sama Budiana sebagai ketua Kadin, yang akhirnya para media masuk ke PASI. Nah dari situ PASI akhirnya jadi terkenal karena ada beberapa media yang meliput, media nasional. Akhirnya PASI mulai terkenal melalui sosial media, apa itu di TV online gitu terkenal. Untuk teknologi apa pengaruhnya Pak? Teknologi jelas pengaruh banget Mas. Karena untuk resume kecil biasa ya, dia nggak bisa memisahkan set produk. Menir kan ada 1/4, 1/8, terus ada biasanya kalau resume biasa dia nggak bisa nge-sorter warna. Kalau kita bisa. Jadi yang kayak kuning batu itu bisa keluar. Jadi beras kita benar bersih. Kita ada kontaminasi warna kuning batu sama yang lembut. Jadi kita kalau jadi tergantung kita maunya berapa sih gitu, beras patahannya mau berapa sih kita bisa kita dan pengembangan teknologinya. Terus untuk komunikasi biasanya pakai strategi apa ya Pak? Komunikasi dengan karyawan mungkin atau secara langsung? Oh iya, kita komunikasi dengan karyawan, kita rutin tiap hari melakukan briefing. Nah, briefing itu salah satunya untuk informasi produksi hari ini planningnya apa sih, terus keluhan karyawan terhadap pemangku manajemen keluarnya apa sih ya. Terus satunya lagi biasanya ngasih motivasi ke karyawan biar lebih giat bekerja agar PASI makin maju dan berkembang. Terus menurut Bapak faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dalam perusahaan Pak? Dalam perusahaan sebenarnya cuma satu, cuma ada berapa. Yang penting kerja itu bulat, jujur, tekun. Nah, yang penting kalau ilmu kan bisa dicari, cuman yang penting kita jujur. Jadi benar karyawan itu disiplin dan jujur lah. Apakah dari karyawan ataupun masyarakat ada yang memberi masukan mengenai penerapan inovasi tersebut? Mempengaruhi apa? Inovasi tersebut. Oh iya, biasanya kita di atas sebagai manajemen kita selalu welcome termasuk masukan masyarakat, warga sekitar, apalagi yang udah tahu masalah pertanian ya. Terus sama karyawan, karyawan biasanya menemukan ini harusnya dengan ini mesti solusinya begini kayak gitu. Terus kayak dari petani, itu harusnya untuk penyimpanan gabah harusnya berapa, dengan suhu berapa, supaya kita tetap kasih masukan dari petani atau dari karyawan. Jadi welcome ya. Welcome semua. Kita apapun masukannya selagi itu positif kita pasti terima. Terus adakah inovasi yang memperbaiki masalah yang tadi Pak? Ada inovasi pasti kita tetap melakukan improvement untuk perubahan untuk kemajuan PASI. Contohnya ya untuk penyimpanan gabah yang dulu nggak pakai palet, ternyata beberapa pakai dan air, kita udah mulai pakai palet. Nah, terus untuk penyimpanan finish good yang dulunya terkontaminasi karena hama, kita dapat masukan dari mesti dipublikasi nih minimal 3 hari maksimal seminggu untuk mematikan kutu sampai telur-telurnya kayak gitu. Kita tetap pada masukan.
Sekian wawancara saya dan Pak Rifai selaku Kepala Gudang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.